wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan saya dari kelompok 5 yaitu kelompok microchip. Di sini kan akan menjelaskan tentang ilmu komputer. Baik, dari sini di sebelah saya ini perkenalkan namanya Galileo Dama, sedangkan di sebelah saya ini adalah namanya Aril Nani dan di sebelah saya adalah Zidan Hanasi. Baik, kami semua di sini akan menjelaskan tentang ilmu komputer. Next, bahasa program atau bahasa pemrograman adalah seperangkat instruktur standar yang digunakan oleh programmer membuat program untuk memberikan perintah kepada komputer agar komputer dapat melakukan tugas atau fungsi tertentu. Yang pertama, jenis bahasa program berdasarkan tingkat kualifikasi ini didasarkan pada seberapa dekat bahasa tersebut dengan bahasa mesin. Kode biner 0 dan 1 dan seberapa mudah dipahami oleh manusia. Bahasa tingkat rendah low level programming language. Bahasa yang sangat. Yang pertama, jenis bahasa program berdasarkan tingkat kualifikasi ini didasarkan pada seberapa dekat bahasa tersebut dengan bahasa mesin. Dalam kurung kode biner 0 dan 1 dan seberapa mudah dipahami oleh manusia. Bahasa tingkat rendah low level programming language, bahasa yang sangat dekat dengan perangkat keras karena komputer dan sulit dipahami manusia. Contohnya machine language atau bahasa mesin dan assembly language, bahasa tingkat menengah mid leveling program language, jembatan antara bahasa tingkat rendah dan tingkat tinggi. Bahasa ini memberikan kontrol terhadap perangkat keras tetapi masih relatif mudah dibaca. Contohnya C dan C++. Bahasa tingkat tinggi high level programming language. Bahasa yang lebih mirip dengan bahasa manusia sehari-hari, menggunakan kata-kata seperti print, if, while, dan lain-lain, sehingga lebih mudah dipelajari dan diprogram. Contohnya Python, Java, JavaScript, PHP, Ruby, and Pascal. Yang kedua, jenis bahasa program berdasarkan paradigma. Paradigma adalah gaya atau cara pandang dalam merancang struktur dan elemen program. Pemrograman berorientasi objek, object oriented programming, and OPP. Fokus pada objek yang merupakan kombinasi data dan fungsi. Metode OPP bertujuan untuk membuat kode lebih modular, dapat digunakan kembali dan mudah dikelola. Contohnya Java, Python, C++, Ruby, dan PHP. Pemrograman prosedural programming fokus pada urutan langkah-langkah, prosedur atau fungsi yang harus diikuti untuk mencapai tujuan. Contohnya adalah C, Pascal, and Basic. Pemrograman fungsional. Pemrograman fungsional programming fokus pada evaluasi fungsi matematika dan menghindari perubahan status data. Contohnya Haskell, Scala, Erlang. Bahasa scripting biasanya diinterpretasikan di jalan tanpa komplikasi penuh dan sering digunakan untuk otomatisasi atau pengembangan web yang dinamis. Contohnya JavaScript, sisi client dan server, Python, and PHP. Baik, saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu jelaskan apa itu SDLC. Biasa disebut System Development Life Cycle, siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah kerangka kerja atau proses terstruktur yang digunakan oleh tim pengembangan untuk merencanakan, mendesain, membangun, menguji, dan memelihara sistem atau perangkat lunak berkualitas tinggi. Tujuan utamanya adalah menyediakan metode yang efisien dan hemat biaya untuk menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pengguna. Baik, itu tahapan SDLC. Tahapan SDLC terdiri dari 7 tahapan utama. Yang pertama umum, meskipun model SDLC seperti Waterfall, Agile, Scrum, dan bervariasi, sebagai besar memiliki langkah dasar yang berurutan atau berulang. Perencanaan atau planning, tahap awal di mana kebutuhan proyek diidentifikasi dan ruang lingkup dalam kurung scope ditentukan. Tim yang melakukan studi kelayakan apakah proyek layak dilakukan dari segi teknis, ekonomi, dan operasional. Mengestimasi sumber daya, waktu, dan anggaran. Analisis kebutuhan requirement analysis.
mengumpulkan dan mendokumentasikan secara rinci kebutuhan fungsional. Apa yang harus dilakukan sistem dan non-fungsional seperti keamanan dan kinerja. Dari fungsional seperti keamanan yang dikinerja dari stakeholder, pemangku kepentingan dan pengguna. Hasilnya sering berupa dokumen software requirements specification dalam kurung SRC, desain, membuat cetak biru, blueprint untuk sistem yang akan dibangun. Ini mencakup perencanaan arsitektur sistem, desain antarmuka pengguna user interface, desain basis data dan desain modul perangkat lunak implementasi, pengembangan dalam kurung development, tahap di mana programmer mulai menulis kode program berdasarkan spesifikasi desain telah dibuat, penguji atau testing, sistem atau perangkat lunak diuji secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug, kesalahan atau inkonsistensi. Unit testing, integration testing, system testing, and user acceptation testing dalam kurung UAS. Lunak seluruh untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug, kesalahan, atau inkonsistensis. Pengujian dapat mencakup unit testing, integration testing, system testing, and user acceptation testing dalam kurung UIT. Implementasi peluncuran development and implementation. Perangkat lunak dipasang dan dijalankan di lingkungan produksi dan mulai digunakan akhir pemelihara atau biasa disebut dalam bahasa Inggris maintenance. Tahap terpanjang di mana sistem terus dipantau diperbaiki atau biasa disebut perbaikan bug, diadaptasi terhadap perubahan lingkungan, pembaruan OS, dan ditingkatkan dalam kurung penambahan fitur baru. Model-model SDLC populer, waterfall, model linear, dan sekuensial. Satu phase harus selesai sepenuhnya sebelum pindah ke phase berikutnya. Cocok untuk proyek kecil dengan kebutuhan yang sudah dijelaskan di awal. Agile fokus pada iterasi singkat dalam kurung sprint dan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan, lebih fleksibel dan menekankan kolaborasi. Iteratif pengembangan sistem melalui serangkaian siklus berulang menghasilkan versi perangkat lunak yang semakin matang di setiap siklus. Spiral menggabungkan elemen iteratif dan waterfall dengan fokus kuat pada analisis risiko. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galileo. Saya berasal dari Universitas Gorontalo. Saya dari kelompok microchip. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lisensi dari perangkat lunak. Lisensi dari perangkat lunak adalah izin atau hak pengguna software dari pembuatannya. Lisensi menentukan apakah software boleh dipakai gratis, dibeli, atau diubah. Saya juga akan berikan contohnya dan jenis-jenisnya. Jenis lisensi adalah freeware, itu bisa dipakai secara gratis, contohnya seperti Flex, Chrome. Ada juga Shareware, aplikasi yang gratis tapi hanya untuk sementara. Ada juga open source, gratis dan boleh diubah, contohnya seperti Linux atau Gips. Ada juga gratis hanya sementara lalu harus bayar. Ada juga open source, gratis dan boleh diubah, contohnya seperti Linux atau Gips. Ada juga komersial yang harus dibeli, contohnya seperti Microsoft Office. Jadi lisensi melindungi hak cipta pembuat software dan memberitahu cara penggunaan yang sah. Baik, saya juga akan melanjutkan menjelaskan tentang masa depan perangkat lunak. Masa depan perangkat lunak semakin canggih dan pintar beberapa perkembangan di masa depan. Kecerdasan buatan AI akan membantu membuat software otomatis.
Cloud computing membuat aplikasi bisa diakses dari mana saja. Internet of Things Load menghubungkan Internet of Things IoT menghubungkan banyak perangkat pintar. Software tanpa kode, not kode, memudahkan orang awan membuat aplikasi. Keamanan siber akan menjadi prioritas utama. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jiran Hanasi. Saya dari kelompok microchip. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana itu software dibuat. Software adalah kompleks yang melibatkan sebagai langkah dan keterampilan mulai dari perencanaan hingga implementasi dan pemeliharaan. Berikut bagaimana software dibuat. Yang pertama, perencanaan dan analisis membutuhkan di tahap awal pengembang atau tim proyek akan mengidentifikasi masalah atau membuatkan pengguna, menentukan tujuan software, mengumpulkan spesifikasi fungsional apa yang harus dilakukan software dan non fungsional, misalnya kecepatan dan keamanan. Contoh, jika ingin membuat aplikasi catatan harian, pertanyaannya adalah apa fiturnya? Apakah pengguna bisa menyimpan, mengedit, atau menghapus catatan? 2. Desain. Setelah tahu apa yang dibutuhkan, lakukan perancangan desain seperti apa tampilan antarmuka pengguna, desain sistem atau arsitektur, bagaimana komponen software saling terhubung, pemilihan teknologi bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, framework, database, dan lain-lain. Pengembangan, coding atau programming. Tahap ini adalah proses menulis kode program berdasarkan desain, penggunaan bahasa pemrograman tertentu, memecah pekerjaan menjadi modul atau fungsi, penggunaan alat bantu seperti version control, contoh Git, AMPA, pengujian testing. Setelah software selesai dikode, dilakukan pengujian untuk mendeteksi bug atau kesalahan, memastikan software bekerja sesuai kebutuhan. Jenis pengujian bisa termasuk unit tes per bagian kecil, integration tes fungsi yang bekerja sama, user acceptance tes uji coba oleh pengguna. 5. Peluncuran deployment. Setelah lulus pengujian, software diunggah ke server jika aplikasi web atau dirilis ke toko aplikasi. Jika mobile, bisa juga berupa file. Installer untuk software desktop. Yang keenam, pemeliharaan Django, Flash, Node, JS, Java, PHP, Ruby, database, N, logika dan server, Python, MySQL, mobile aplikasi Java, Kotlin, Android, Shift, iOS, Swift, Android, Swift, iOS, Flutter, React, Native. Native. Oke. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.